Negeri Bawah Sumur. Penulis Aida, pembaca Feminovia. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang gadis yatim piatu bernama Lina. Ia sangat baik dan pekerja keras. Karena kedua orang tuanya telah tiada, Lina tinggal bersama bibi dan sepupu perempuannya yang kejam dan pemalas bernama Berlin. Mungkin lantaran bukan anak kandung dan tidak punya warisan apapun dari orang tua, Lina sangat dibenci oleh bibinya. Lina akan bekerja sepanjang hari untuk melayani bibi dan Berlin. Ia akan mengerjakan seluruh pekerjaan rumah, mulai dari menyapu, mencuci pakaian, hingga memasak untuk mereka berdua. Sementara itu, bibi dan saudara sepupunya hanya sibuk mengagumi penampilan di depan cermin. Lina, cepat kau sapu rumah ini sampai bersih. Kau juga harus memasak. Putriku sudah kelaparan, teriak bibinya. Lina segera mengerjakan perintah sang bibi agar cepat selesai, meski sebenarnya ia sudah kelelahan. Selain pekerjaan rumah tangga, Lina juga harus membuat gelang manik-manik untuk dijual ke pasar setiap hari sebagai sumber penghasilan mereka. Sebab itu, setiap hari Lina akan duduk di dekat sumur untuk membuat gelang-gelang tersebut. Terkadang, ia membuat gelang hingga larut. Jika gelangnya belum cukup untuk dijual, bibinya pasti akan marah. Suatu hari, seekor anjing melintas di dekat sumur. Anjing itu terlihat lelah dan kehausan. Lina berinisiatif memberinya minum. Ia meletakkan sekantong manik-manik di pinggir sumur dan mulai menimba air. Setelah diberi minum, anjing itu tampak kembali segar. Saat bermaksud mengambil kembali kantong manik-maniknya, Lina terkejut bukan main. Manik-manik itu hilang. Tak terkatakan betapa paniknya Lina. Setelah beberapa lama mencari-cari, akhirnya ia putus asa dan kembali ke rumah. Sudah bisa ditebak bibinya marah besar, bahkan mendorong Lina sampai terjerembab di lantai. "Maafkan aku tidak sengaja," Lina memelas. sekarang cepat cari sampai ketemu dan jangan pulang sebelum kau dapatkan manik-manik itu. Lina berlari kembali ke sumur. Mendadak terbersit di benaknya sesuatu yang mengerikan. Tapi mau tak mau harus dilakukan. Dengan tekad bulat, ia terjun ke dalam sumur untuk mencari kotak manik-manik yang diduganya telah jatuh. Tiba-tiba aliran air itu menghanyutkan Lina hingga mendarat di permukaan rumput yang lembut. "Di mana aku?" Lina mengedarkan pandangan ke sekitar. Terlihat taman luas dengan bunga-bunga indah tumbuh di sana. Ia berjalan terus mengikuti jalan setapak di kanan taman itu.
Setelah beberapa menit berjalan, ia menemukan sungai jernih dengan beberapa bebek berenang di permukaannya. Namun, seekor bebek tampak sedih dan kesakitan. Lina mendekati bebek itu. Ia melihat kaki bebek yang terluka. "Tenang ya bebek manis, aku akan mengobatimu." Lina mengobati luka di kaki bebek itu dengan tanaman obat yang ia temukan, lalu ditutup dengan sehelai daun. "Nah, sekarang kau bisa bermain lagi." Terima kasih gadis baik. Suatu saat aku akan membalasnya, kata si bebek sambil berlalu meninggalkan Lina yang masih terkesima bahwa si bebek ternyata bisa bicara. Lina kembali berjalan tak tentu arah. Tak lama kemudian ia sampai ke dekat pohon apel yang sedang berbuah. "Halo anak manis, bisakah kau membantu memetikkan buah-buahku yang sudah ranum ini? Jika tidak, mereka akan membusuk," kata pohon apel. Lina tak terlalu heran lagi. Kalau bebek bisa bicara, mengapa pohon apel tidak? Dengan susah payah Lina memanjat dan menggoyangkan cabang pohon hingga buah-buah apel berjatuhan. Pohon itu mengucapkan terima kasih dan Lina segera melanjutkan perjalanan. Langit mulai gelap. Namun sekonyong-konyong Lina melihat secarik cahaya dari balik pepohonan. Lina pun menuju ke sumber cahaya. Ternyata ia menemukan sebuah rumah tua yang terawat. Ia memberanikan diri untuk mengetuk pintu. Pintu pun terbuka dan seorang wanita tua keluar dari dalam rumah. Wanita itu terlihat sedikit menyeramkan. "Halo gadis manis, apakah kau tersesat?" tanya wanita itu dengan ramah. Berusaha memberanikan diri, Lina lantas menceritakan apa yang terjadi. Setelah selesai, wanita tua itu berkata, "Tadi siang kotak itu jatuh di belakang rumahku. Aku sudah menyimpannya." "Bolehkah aku membawanya? Jika kotak itu tidak kutemukan, maka bibiku akan marah dan menghukumku." "Baiklah, aku akan mengembalikannya, asalkan kau mau menginap di rumahku selama seminggu dan membantu menabur bulu-bulu putih di atas tempat tidur." Takut akan dimarahi bibinya, Lina memutuskan menyetujui permintaan nenek tua itu. Selama seminggu ia tinggal di rumah nenek tua dan patuh akan perintahnya. Lina pun rajin sehingga membuat nenek tua terkesan. Tak lupa ia menaburkan bulu-bulu putih di tempat tidur hingga seperti salju. Setiap hari mereka akan berbincang dan tertawa bersama. Lina pun tidak takut lagi, sebab rupanya sang nenek sangat baik dan ramah. Tiba waktunya bagi Lina untuk pulang. Nenek itu memanggilnya dan berkata, "Kau telah bekerja sangat baik untukku. Aku bangga padamu. Sebagai ucapan terima kasih, aku akan mengembalikan kotak manik-manik itu dan juga memberimu hadiah." "Terima kasih, Nek. Kau juga sangat baik. Aku tidak akan melupakanmu." Nenek tua membawa Lina ke belakang rumah. Ia memberikan kotak miliknya beserta kotak lain berisi perhiasan. "Sekarang berjalanlah ke pintu gerbang dunia lain." Sang nenek menunjuk ke arah timur. "Berapapun emas dan permata yang nanti menempel di tubuhmu, itu menjadi milikmu."
Lina mengucapkan terima kasih pada sang nenek, lalu berjalan ke arah yang ditunjuk. Seketika sebuah pintu gerbang terbuat dari emas membentang di hadapan Lina. Ketika Lina melewatinya, terjadi hujan emas, perak, dan juga permata. Segera seluruh tubuhnya dipenuhi dengan perhiasan mengkilap. Dari kejauhan, nenek tua itu tersenyum dan melambai padanya. Beberapa detik kemudian, Lina telah berdiri di depan rumah bibinya. Seekor anjing yang pernah ia beri minum berlari kencang ke arahnya. Namun, ada yang berbeda dengan anjing itu. Ia tampak bercahaya. Seluruh tubuhnya dipenuhi mutiara yang tak ternilai harganya. Ambillah Lina, itu hadiah atas kebaikanmu. Anjing itu mencondongkan tubuhnya agar dapat dijangkau Lina. Lina mengambil beberapa mutiara dan mengenakannya di leher, tangan, dan kaki. Ia mengucapkan terima kasih pada anjing, lalu berjalan ke dalam rumah. Kini Lina kembali sebagai putri yang berkilau indah. Bibi dan juga Berlin yang melihat itu merasa iri dan dengki. Dari mana saja kau? Hah? Dasar anak tidak tahu diuntung. Bibinya menjambak rambut Lina kasar. Ibu, aku ingin perhiasan-perhiasan itu. Mereka sangat berkilau. Pasti aku akan menjadi wanita tercantik sedunia kalau memakainya. Berlin menyombong. Bibi, aku sudah temukan kotak manik-manik yang hilang. Lina menyodorkan kotak itu. Aku tidak butuh benda itu. Cepat berikan semua perhiasanmu pada putriku. Jangan Bibi, ini milikku. Mereka tidak peduli dan mengambil paksa perhiasan yang menempel di tubuh Lina. Tiba-tiba muncul cahaya terang memenuhi rumah itu. Seorang peri tua muncul mengejutkan semua orang. Halo Lina, aku datang. Apakah kau nenek dari bawah sumur? Tanya Lina. Seluruh tubuhnya bergetar. Benar, aku datang untuk membantumu memberi pelajaran kepada dua orang jahat ini. Mendengar itu, Bibi dan Berlin ketakutan. Mereka menatap penuh permohonan kepada Lina. Jangan Nek, mereka Bibi dan saudaraku. Aku sayang mereka. Maaf gadis baik, itu sudah ketentuan negeri bawah sumur. Siapapun yang berlaku tidak adil kepada orang yang telah berbuat baik di negeri bawah sumur akan dipenjara selamanya. Tapi aku akan sebatang kara. Lina menangis. Tenang saja sayang, aku akan menjagamu. Sekonyong-konyong Bibi dan Berlin lenyap. Sang peri tua tersenyum dan meninggalkan rumah itu. Sebelumnya ia mengingatkan bahwa kapan saja Lina bisa meminta bantuannya. Cukup dengan berseru ke dalam sumur. Lina pun mulai membiasakan diri untuk hidup mandiri. Dengan perhiasan yang dimilikinya, ia membuka toko perhiasan. Segera Lina menjadi orang terkaya di desanya.